Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'uda wa man nasara wa ala. Fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Shadaqallahul adzim. Pertama dan wajib kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengaji lagi setelah beberapa bulan ini kita libur. Semoga diberikan keberkahan, kemanfaatan dan juga ilmu yuntafa'u bihi, dan yang lebih utama kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji ini. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Kanjeng Nabi, kita berharap diakui oleh Kanjeng Nabi menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Tawasulan agar apa yang kita kaji ini bersandar ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sahabat tabi'in tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al makhlisin wa ila jami' malikatil muqarrabin bil khusus sadat Abdul Qadir Jailani wa jami'i awliya illah al masyhur wal mastur wa bil khusus awliya ittis'ah Balaguddin fi Indonesia Sunan Wali Songo wa jami'i awliya ilahi fi Madinah Tulungagung wa makhaulah khususan fi qaryati Tawangsari Mbah Abu Mansur Awal Sani Salis Tobi Khamisa Disabi usulihim wa furahim wa kadzalika muassis Jamiatin Nahdiyah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Mbah Wahbasbullah, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Mahfud Sahal, wa kadzalika muassis Ma'hadil Asri Tawangsari Murabbil Wahina Kiai Haji Nur Hadi Ridwan wa zaujatih wa nakhusu khususan muallif hadha satahu Fatakhil Qaribil Majid li Syekh Muhammad ibni Qasim ibni Muhammad al-Ghazi al-Ma'ruf bi ibni Qasim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Satahu Fathul Qarib Mujib li Syekh Muhammad ibni Qasim ibni Muhammad al-Ghazi al-Ma'ruf bi ibni Qasim kang bangsa Syafi'i madhabe. Kitab fikih yang membahas mengenai ibadah makhdah yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Syarah ini membahas mengenai amaliyah fikih ibadah makhdah yang bermadhabkan Syafi'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibni Qasim ibni Muhammad al-Ghazi al-Ma'ruf bi ibni Qasim. Kita dukungannya di tab-tab agar kita bisa membumikan, mengembalikan kearifan lokal warisan para leluhur kita kiai-kiai Nusantara, mempunyai kearifan lokal dan menyebarkan akan ilmu agama di tanah Nusantara ini dengan mengkaji secara pegon yang memang menjadi tradisi para kiai-kiai kita terdahulu, utamanya di pondok-pondok pesantren, agar kajian kitab pegon ini tidak hanya menjadi konsumsi para santri di pesantren-pesantren. Kita akan membiasakan di pagi hari untuk membaca secara pegon atau memaknai apa yang dikarang oleh para musannif muallif kitab sing dawuh Imam Ghazali di akhir kitab Ihya Ulumuddin alaika bimudawamati mutolaatil kitab Fiadil Aulia wa Tabaqatil Azkiya. Netepono sira kabeh kelawan dawamne kajian nelaah kitab
Fiyadil aulia ing dalam tangane para wali-wali ne pangeran. Siapa itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai wali-wali ne Allah? Mereka adalah musannif, muallif kitab, pengarang-pengarang kitab, pengumpul-pengumpul kitab. Inilah yang dijadikan implementasi dasar oleh para ulama-ulama kita terdahulu, kiai-kiai kita, utamanya di tanah Nusantara, dengan memberikan syarah mengenai kitab-kitab turos, kitab-kitab sumber, yang mana semuanya membahas mengenai akan amaliyah furu'iyah dan juga ibadah mahdoh yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Untuk itu kita akan mengembalikan kearifan lokal itu dan juga tradisi-tradisi kiai-kiai kita yang sekarang mulai tergerus oleh fenomena seremonial dan juga instan yang diadakan oleh beberapa event organizer yang cenderung seremonial, tidak mengarah kepada pengkajian kitab. Bahkan semakin tergerusnya tradisi dan kearifan lokal ini sehingga tidak akan mendapatkan materi ilmu yang banyak. Hanya saja glorifikasi seolah-olah itu adalah keilmuan majelis taklim, tetapi kenyataannya hanya sebuah event organizer yang mana di panggung-panggung sholawatan dan juga panggung-panggung pengajian yang cenderung kepada seremonialnya saja. Tidak begitu banyak memberikan penekanan akan kecintaan kepada ilmu. Ar-rughbah anil ilmi dan al-jiddu anil ilmi. Sehingga tulabul ilmi ini akhtau fi taraik. Para pengkaji ilmu itu telah salah di dalam melangkah untuk bagaimana menyebarkan ilmu itu dan mengamalkan apa yang dia dapat. Setengah sangking amal itu adalah manfaat daripada ilmu. Dan setengah sangking menyebarkan ilmu itu adalah buah-buahan daripada ilmu. Tetapi yang ada ini yang disebarkan adalah seremonial, yang dikemas secara event organizer sehingga menurunkan akan makom derajat ilmu itu sendiri. Seolah-olah kita mengadakan pengajian, panggung-panggung sholawatan yang cenderung pada seremonialnya, bukan kita konsentrasi pada pengkajian ilmu. Maka marilah para santri dan juga para pengkaji ilmu kita bumikan kembali. Kita kembalikan kearifan-kearifan lokal yang telah dirintis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Para kiai-kiai yang alim alamah. Al-Fadil Al-Wiroi, seperti halnya Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi yang telah mengarang beberapa kitab dan mensyarah beberapa kitab, lalu dia dijadikan tradisi di tanah Nusantara ini. Ini semakin tergerus dengan adanya fenomena seremonial, fenomena event organizer yang cenderung hanya huda-huda, lalu seolah-olah sholawatan, tapi yang ada di situ hanya ngumpul-ngumpul, tidak ada majelis ilmunya. Bahkan pulangnya sampai terlalu malam, subuhnya hilang. Jadi kecintaan akan ilmu itu tergerus oleh fenomena seremonial ini. Fenomena yang akhir-akhir ini telah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia. Yang tidak terasa inilah yang menggerus akan kecintaan kepada ilmu dan majelis taklim. Untuk itu mari kita para pengkaji ilmu mengembalikan apa yang telah ditanamkan, apa yang telah dirintis, apa yang telah disebarkan oleh para alim, para alamah, para soleh, para hakim, para arif, musanniful kitab wal mualliful kitab, kiai-kiai kita terdahulu. Inilah marwah kiai yang harus kita jaga agar kearifan lokal dan juga tradisi-tradisi itu bisa kembali berkembang di tanah Nusantara ini. Monggo kita tap-tap agar apa yang menjadi moto PWI ini adalah mengembalikan kearifan lokal dan tradisi-tradisi ulama-ulama kita
kiai-kiai kita yang alim, al-alamah. Kita akan membahas mengenai janabah atau al-ghuslu, mandi besar. Abtadi uwai tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welasase ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welasase ing akhirat bloko. Halamannya halaman 9, Fathul Qarib Mujib, Imam Syekh Muhammad ibni Qasim ibni Muhammad Al-Ghazi Al-Ma'ruf ibni Qasim, Syarhu Qaribil Majid, Syarhu Al-Fadid Taqrib lil alamah Abi Abdillahi Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi As-Safi'i, Syarh Al-Fadid Taqrib. Faslun utawi iki ku fasal fi mujibil ghusli ing dalem wajibe ghusl. Wal ghuslu utawi mandi lugotan secara bahasa iku sailanil ma'i. Silanil ma'i guyurake banyu, ngalitake banyu ala syai'in ala syai'i ing atase sawiji-sawiji mutlakon kelawan mutlak wa syar'an lan kelawan syariat. Sailanuhu utawi ngalitne air ala jami'il badani ing atase sekabehane badan. Biniyatin mahsusatin kelawan niat kang den khususake. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban ghusl, wal ghuslu tawi ghuslu lugotan secara bahasa iku silani. Silanil ma'i ngalitake banyu ala syai' ing atase sawiji-sawiji mutlakon kelawan mutlak hali wa syar'an lan secara syar'i hali. Silanuhu tawi ngalitne air ala jami'il badani ing atase sekabehane badan tidak terkecuali, itu namanya ghuslun atau mandi besar. Biniyatin kelawan niat mahsusatin kang den khususake. Walladzi utawi yujibul ghusla kang majibake al ghusla ing mandi iku sittatu asyain, ono pitu asyain sawiji-sawijine. Salah satu utawi kang telu minha setengah sangking sittah 6 iku tashtariku yo bisa etus taroku den sekutoake via ing dalem telu sopo at-rijalu ya wong-wong lanang wan nisa ulan wong-wong wadon wahia utawi asalasah kang telu iku iltiko ulahitana ini bertemune dua kemaluan. Walladzi yujibul ghusla kang yujibu dan wajibake al ghusla ing mandi iku sittatu asyain, ono 6 sawiji-sawiji. Apa-apa yang diwajibkan untuk melaksanakan mandi besar itu ada 6. Salah satun utawi kang telu minha setengah sangking sitah dari ketiga dari 6 perkara itu tustaroku den serikatake via ing dalam telu sopo artijal adanya persekutuan perserikatan di dalamnya laki-laki dan juga perempuan. Sopo artijalu ya wong-wong lanang wan nisa ulan wong-wong wadon. Wahya utawi asalasah kang telu. Yang pertama adalah iltiko ulahitana ini utawi bertemune dua kemaluan. Nah ini jadi salah satu dari 3 yang mana tidak dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan gitu. Yang pertama adalah bertemunya dua kemaluan. Bagaimana bertemunya dua kemaluan ini di antara suami istri? Jika bertemu dua kemaluan ini maka diwajibkan ghuslu, mandi besar. Wa yu'abatu an hadhil iltiqa dan diibaratkan an hadhil iltiqa mating ikilan ketemu bi ilat kelawan ilat. Jadi ilat itu adalah bertemunya dua kemaluan. Hayyun kang urip wadihun kang jelas. Jadi bertemunya dua kemaluan ini disebut ilat.
iku hayyun wadihun. Jadi secara hidup kalau jenazah tidak bertemu gitu aja tidak. Tapi kalau hayyun hidup sadar wadihun jelas. Ghaibah khasyafah tanpa ne penutup adzakar minhu setengah sangking zakar. Terjadi pertemuan antara dua kemaluan yang hidup, yang jelas, yang tidak ada penutupnya sama sekali. Au qadruha utawa ya kadare khasafah tutup. Min maktu'iha saking bagiane ha ya tekat fi faraji maktu'iha khasafah tutup fi faraji ing dalam farajin. Jadi bagian daripada yang itu bisa disebut fajar itu tertutup bagiannya fi faraji ing dalam faraj masuk ya. Dukhul melebu sehingga jelas wayasitu lan dadi sapa al adami mulija fihi terjadinya masuk dukhulnya farad di dalam farad perempuan. Nah ini menjadikan wayasitu lan dadeake al adamiyah ing adam al muliju yo bertemunya fihi ing dalem maulid iku junuban dadi junub bi ilajin kelawan bertemune dua kemaluan madzukira opo-opo kang kesebut. Jadi itulah yang disebut dengan iltiqa'u khitana ini, bertemunya dua kemaluan. Oh sama-sama lakinya yaitu jelas nggak normal. Yang dimaksud di sini ya antara rijal wan nisa. Amal mayit anapun utawi mayit jenazah fala yu'adu ghusluhu nuli ora den baleni apa ghusluhu mandine mayit. Jadi jika bertemu ya sudah. Jika itu mayit tidak lagi diulang biilajin fihi kelawan bertemune dua kemaluan fihi. Yo karena enggak ada lagi wadih sorih. Walaupun tidak ghaibu khasafati dakar ditutupi dakar minus setengah saking dakar. Tapi yang jelas kalau mayit sudah tidak untuk diulang ghuslu. Wa amal khuntha anapun taye khuntha iku yo lanang kawadon wong lanang sing ayu. Iku khunthal muskil ya ini ya menjadi muskil khunsa. Enggak ada di sini ketetapannya khunsa. Khunsa itu enggak ada penghukuman yang jadi khunsa itu aja udah dosa kan gitu. Fala ghusla alaihi. Fala nuli ota ghusla iku maujud alaihi yang atase khunsa biilajin khasafatihi. Kelawan ketemune dua kemaluan khasafatihi tanpane lawan bagiannya. Jadi walaupun tanpa tutup itu tadi. Seandainya yang terjadi iltiqa'u khitana ini dua kemaluan bukan antara rijal wan nisa yang terjadi di antara khunsa wong lanang sing ayu amal khunsa al musakil anapun utawi wadiyal musakil kang muskilah fala ghusla alaih iku maujud nuli ora ono mandi alaih yang atasnya khunsa iku maujud bi ilajin hasafatihi walaupun bertemune bagian daripada zakarnya, kemaluannya. Wala bilajin fi kubulihi lan ora ono ghuslah iku maujud bi ilajin kelawan ilat fi kubulihi walaupun bertemunya di kubul masuk ke kubulnya wis gak enek sing diatan mandi besar lo karena hubungan ini bertemunya ini sudah menjadi kemutlakan haram kaumnya Nabi Lut. Jelas itu tidak ada mandi besar karena ya melakukannya saja sudah menjadi keharaman. Sedangkan kalau bertemunya khitana ini dua kemaluan antara rijal wan nisa entah itu didasari dengan khitbah atau tidak, yang jelas jika bertemu. Nah ini yang dimaksud di dalam kitab fikih ini ya dengan khitbah, artinya yang mempunyai khitbah, di bawah khitbah menjadi suami istri. Karena muamalah ilat atau jima antara
laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai kesepakatan khitab, yaitu pernikahan, akdun nikah, dia menjadi ibadah. Dan ibadah yang dilakukan oleh suami istri ini salah satunya adalah ilat atau jima, bertemunya dua khitana ini. Dan ketika selesai melakukan jima ini ya diwajibkan untuk ghusl, mandi besar. Bagaimana nanti penuturan syarat dukhulnya? Wes pokoknya bertemu ngono ae. Keluar atau tidak itu masih secara umum, nanti ada taksisnya tanpa adanya penutup, mengembalikan kembali tradisi-tradisi dan juga warisan-warisan ulama-ulama kiai-kiai kita terdahulu. Tidak hanya bukan menjadi kedoknya satu kegiatan sehingga mengurangi kecintaan kepada ilmu. Yang ada sekarang ini dakwah-dakwah yang diadakan di Nusantara ini hanya untuk seremonial, glorifikasi akan hiburan yang dikemas seperti sholawatan atau kajian-kajian yang sebenarnya itu merendahkan akan ilmu itu dan tidak membangkitkan cinta kepada ilmu itu sendiri. Sedangkan kita di tanah Jawa ini diwarisi kearifan lokal, kebiasaan dan tradisi-tradisi ulama-ulama kita terdahulu, kiai-kiai NU, yang telah membumikan kajian kita, membumikan ngaji-ngaji di surau-surau dan juga di musola-musola, yang sekarang semakin tergerus oleh glorifikasi dan juga daya tarik daripada dakwah-dakwah instan yang dikemas seolah-olah itu dakwah, tapi sebenarnya itu adalah event organizer, yang mana semakin melalaikan dan semakin meremehkan akan kajian ilmu, majelis taklim, sehingga masyarakat kita, umat Islam di Indonesia ini lebih cenderung senang mendatangi akan glorifikasi yang dikemas secara event organizer, sehingga glorifikasinya lebih, bahkan kadang-kadang disandingkan dengan pelawak. Seorang mubalik disandingkan dengan pelawak ini seolah-olah daya tarik daripada mubaliknya kurang, sehingga dihadirkan pelawak. Maka yang didatangi adalah mencari hiburan pelawaknya, bukan mencari akan ilmunya. Tetapi ini sebenarnya juga penting untuk syiar, tapi juga diimbangi dengan kajian-kajian kitab di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid. Sehingga inilah yang akan mendegradasi, memundurkan akan sebab pemuda-pemuda umat Islam di Indonesia. Mereka dilalaikan dengan seremonial, glorifikasi, dan juga event organizer yang dikemas dengan sholawatan. Jika kita kritisi, maka kita akan dikatakan sebagai penghalau akan sholawatan. Jika ini kita ingatkan, kita akan dikatakan sebagai pembegal nasab. Nah, ini yang akan kita kritisi, akan kita lawan dengan sekuat tenaga agar tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh para alim, para alamah, ulama, sholihin, musonif, mu'allif, suhada, arifin, ini menjadi tradisi dan juga kearifan lokal kembali kita bumikan di tanah Nusantara. Jangan sampai ini tergerus oleh fenomena-fenomena yang baru, yang sebenarnya itu bukanlah tradisi daripada kiai-kiai kita, para alim, para ulama itu yang telah meninggalkan kearifan lokal dan juga kebiasaan yang baik di Nusantara ini, yaitu lebih mencintai pada ngaji kitab. Jangan sampai kearifan dan juga kebiasaan-kebiasaan kita di masa kecil kita dulu banyak
sering mendengarkan di surau-surau kecil, di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Banyak kajian kita membaca kitab secara pegon dan sekarang sudah jarang kita temui. Karena adanya glorifikasi dan juga seremonial yang bersifat event organizer sehingga melalaikan akan nikmatnya mengkaji kitab. Pemuda-pemuda Islam digradasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sehingga mereka jarang menemui akan kajian-kajian itu di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid. Monggo kita kembalikan kebiasaan itu agar supaya apa yang telah diwariskan oleh para alim, para ulama, kiai-kiai kita yang terdahulu, salafus soleh, meninggalkan kebaikan, kita tradisikan kembali. Kita bumikan kembali. Kita pengurus PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah DPD Kota Tulungagung, berusaha dan juga mempunyai kiat untuk kembali mentradisikan kearifan lokal dan juga kebiasaan tradisi para alim, para alamah, musonif kitab, mualif kitab yang telah mentradisikan itu di masa lalu. Kita akan mengembalikan itu dan alhamdulillah kita telah melaksanakan di 5 kecamatan rutinan yang memakai literasi, mengkaji kitab, membaca kitab pegon. Di Kecamatan Kedungwaru berada di Warung GM, di Kecamatan Kota Tulungagung berada di Balai Lama, di depan Masjid Al-Fatah Kepatihan setiap Sabtu sore ba'da asar jelang maghrib. Lalu di Darunajah Ngadirogo Podorejo Sumber Gempol kecamatannya ada majelis taklim, majelis ngaji langit mengkaji kitab Hikam Limami Athaillah Sakandari. Lalu cangkruk ngaji berada di Pondok Pesantren Raden Abdul Halim tadi malam, setiap malam Rebu, Selasa malam Rebu Legi, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Salak Kembang Kalidawir. Lalu di Maghrib Sari Tawang, Mimbar 1000 Tokoh memakai kitab Naswaihul Ibad li Imami Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Lalu di Johor kita mengkaji kitab Fathul Qarib Mujib memakai Syarah Al-Fadil Takrib lil Alamah Abi Abdillah ibni Muhammad ibni Qasim Al-Ghazi As-Safi'i. Lalu di Melumpung Kecamatan Bandung di Padepokan Kesmi memakai kitab Naswaihul Ibad di setiap malam Jumat Legi. Nah, semoga ini bisa kembali menyebar dan monggo yang ingin mengadakan rutinan bisa menghubungi pengurus ataupun ketua, sekjen dan bendahara daripada PWI LS Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Tulungagung untuk mengadakan rutinan. Nanti kita kirim mubaliknya, kita kirim mustahiknya, pengajarnya, atau kita kirim pembaca kitabnya, kita menghatamkan satu kitab ke kitab yang lain. Sehingga ini menjadi rutinan kita, mengembalikan tradisi yang diwariskan oleh para alim, ulama, arifin, hakimin, dan sholihin yang telah memberikan warisan yang sangat luar biasa di tanah Jawa ini. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat. Loko. Wa minal mustarik lan setengah saking mustarik kang berserikat iku injal. Iku injalun tegese khurujun metu. Injalul mani metune mani min syahsin
saking sawijine wong bi ghairi ilajin. Kelawan tanpone bertemune dua khitana ini, bertemune dua kemaluan. Wah jujuk iso metu dhewe ngono manine. Dengan apa? Ikhtilam juga bisa atau membayangkan. Kalau membayangkan ini termasuk zina. Zina bayang nih, zina fikir ini. Harusnya tafakur malah bayang nih sing reno-reno atau nyawang seorang perempuan sehingga keluar maninya tanpa bertemunya dua kemaluan. Ini termasuk istiqoh, artinya mustatik, terjadi di laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, wa minal mustatik, jadi tiga hal yang berserikat. Di dalamnya tiga laki-laki, wanisa dan perempuan-perempuan. Wa ya iltiqaul khitanain. Yang pertama adalah bertemunya dua kemaluan, entah itu laki-laki atau bertemu. Jika dua khitana ini, dua kemaluannya bertemu, diwajibkan untuk ghuslun. Tadi bahasanya walladhi yujibu ghusla sittatu asyain. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satu tawi telu minas setengah saking salasa ikutus taroku fiha artijalu wanisa. Adanya perserikatan, persekutuan di dalamnya, di dalam telu itu rijal wanisa. Gak peduli itu laki-laki atau perempuan. Jika bertemu dua khitana ini kemaluan maka wajib baginya. Dan juga minal mustariki, setengah saking perserikatannya tidak peduli ada persekutuan di antara laki-laki atau perempuan. Iku inzalul mani, tegese khurujul mani, metune mani. Min saksin dari sawijine wong, bi ghairi ilajin kelawan tanpone ilat. Bertemune dua khitana ini, entah itu dengan ikhtilam mimpi atau dengan bayangke. Kalau bayangke sudah termasuk menjadi zina fikir gitu. Nah ini yang kedua adalah minal mustatik izalul mani, metune mani. Ini diwajibkan mandi ghusl. Mandi ghusl walaupun sedikit. Wa in qala lamun qala setitik opo almani kaki terotin koyoto setetes ngono tok. Cerit ngono tok wajib. Metu mek teles ngono tok, kalau itu yang keluar mani ya wajib. Mani itu tidak najasah. Tidak menyebabkan pakaian kita najis atau kotor karena mani itu suci. Tetapi ketika keluar dari farad kita maka diwajibkan bagi kita untuk mandi janabah atau al-ghuslu. Ini yang kedua. Walau kanat ala launid dami, lamun ono apa kitrah tetesan iku ala launid dami ing atase warnane dam, getih sing metu getih. Warnane getih. Walau kanal khatid, lamun kana ono apa khatid kang metu bijimain kelawan jima au ghairihi utawa tanpone jima. Fiyaqdoh ing dalam sadar au naumin atau di dalam tidur. Bisa watin kelawan sahwah au ghairiha utawa tanpone sahwah. Min tariqatil muqtad saking tariqah muqtad kang den sengaja. Au ghairihi ataupun yang tidak disengaja. Kaan in kasaro kayata in kasaro pecah apa solbuhu iko welaseman fakharaja nuli metu apa mani yuhu manine man. Nah ini sudah diwajibkan ghuslah. Jadi setengah saking dari mustatik berserikat antara laki-laki ataupun perempuan sama saja pokoknya metu. Inzalul mani khurujul mani metune mani min saksin dari sawijine wong bi ghairi ilajin tanpone ketemune ilat. Kalau bertemu ilat antara rijal wanisa udah jelas harus mandi keluar ataupun tidak keluar, di situ belum di taksis, tapi yang jelas itu khurut metune mani dengan ilat bertemunya dua khitana ini. Tapi kalau metu tok walaupun tidak masuk, itu dibahas juga di dalam mustatik yang bersekutu, entah itu laki-laki atau perempuan, tanpa harus adanya pertemuan kedua kemaluan. Inzalul mani, tapi keluar mani min saksin bi ghairi ilajin tanpone bertemune dua kemaluan. In qallal mani, lamun setitik opo mani kaki terotin koyoto sak tetesan. Walau kanat ala launid dami, walaupun yang keluar itu dalam rupa getih.
Walau kanal khatid lamun ono apa kang metu bijimain karena jima, sehabis jima berkumpul au ghairi ataupun tanpa jima terus metu. Fiyaddo ing dalem sadar au naumin utawa ing dalem tidur. Tidak ada beda apakah dia itu yakdotin itu sadar au naumin atau naum tidur. Bisahwatin duweni sahwah au ghairiha utawa tanpa sahwah min tariqatil muqtadi saking dalun kan sejo jalur kang memang disengaja au ghairihi utawa tanpa muqtad sing sengaja kaan in kasatosol buhu kaya to pecah apa sol buhu gawelase wong fakhara nuli metu mani yuhu apa mani neman wes diwajibne untuk mandi janabah. Yang ketiga, salasah dari 6 itu yang diwajibkan mandi janabah. Iku minal mustariki setengah saking mustarik adanya perserikatan al mautu utawi kematian jenazah. Illa fi syahidi kecoba kematian ing dalem syahid. Lek syahid gak usah didusi, gak usah disucekne, gak usah dimandikan janabah, langsung dikafani, dikuburkan, itu syahid. Tetapi kalau yang bukan syahid tetap harus dimandikan. Mayit itu entah mayit laki-laki atau perempuan harus mandi janabah. Siapa yang mandikan? Yo yang hidup, nggak mayit ekon mandi dewe yang malah ngedeni. Jadi dimandikan. Makanya ketika kita melihat orang yang meninggal pasti dimandikan. Itu karena wajib hukumnya untuk mandi ghusl, mandi besar. Al-maitu utai mayit illa fi syahidi kecoba ing dalem syahid, yaitu orang yang mati syahid. Wa salah satu utawi telu iku tuhtassu bias nisa. Lalu yang ketiga, 3 yang pertama tadi adalah mustarik berserikat istilokur rijal wan nisa, adanya persekutuan perserikatan, apakah itu laki-laki atau perempuan tetap diwajibkan itu. Lalu yang ketiga lainnya ada yang dikhususkan hanya untuk perempuan, laki-laki nggak pernah ngalami. Nifas dan haid itu laki-laki nggak pernah ngalami, yang ngalami perempuan. Maka dikisar katakan di sini salah satu utawi telu iku tuhtasok dan khususake biya kelawan telu sopo an-nisa'u yo wong wadon. Wong wadon. Wahya utawi salah satu tuhtasu sing pertama al haitu. Wahya utawi isyaroy tuhtasu kang den khususake iku al haitu sing pertama al haitu. Tegese adamul khariju. Getih kang metu min imroatin saking sawijine wong wadon balagot kang balik sapa imroah tis'a ing 9 sinina 9 tahun. Ada yang sudah balikot keluar damul khatib metu getiye yang disebut dengan haid. Setelah selesai haid sekitaran 2 minggu atau 15 hari maka diwajibkan untuk mandi janabah. Wa nifas iku an nifas. Wa utawi nifas iku adamul khatib getih kang metu akibal wiladah setelah melahirkan. Fa inna mongko sedune nifas iku mujibun majibake lil ghusli kelawan mandi besar kotan secara pasti mutlak. Oh, kalau yang sudah balik itu namanya haid, keluarnya darah min imroatin. Lek hukum balik juga metu, pokoknya wis metu berarti dia udah balik. Yo takriban usinina 9 tahun. Lalu yang kedua nifas. Nifas. Apa mana nifas? Nifas itu adalah damul khatib, darah yang keluar akibal wiladah setelah kelahiran, melahirkan. Fa inau mongko
setuhune nifas iku mujibun majibake lil ghusli maring kanggo mandi besar qat'an secara mutlak pasti. Wal wiladatu utawi wiladah mashubah bil balari mujibatan lil ghusli. Lalu wiladah, tadi kan nifas sekarang wiladah. Wiladahnya ini kan mesti masbuhatan bil balali, mesti basah. Mujibatun lil ghusli, iku den wajibake lil ghusli qat'an secara pasti. Wal mujarradun anil balali mujibatun lil ghusli fil ashahhi, dan sebenarnya mujarradnya asalnya itu anil balali karena adanya basahnya iku mujibatun kang wajibake lil ghusli kanggo mandi besar filosofi ing dalem kang duwe benere, harus diwajibkan itu. Ini 6 hal, 6 perkara yang mewajibkan mandi besar. Yang 3 istirok antara rijal wan nisa, adanya persekutuan, tidak beda apakah itu laki-laki atau perempuan jika keluar mani, jika bertemunya dua khitana ini, jika menjadi mayit atau mati, wajib untuk mandi janabah. Lek mayit atau jenazah sapa sing mandikan yo sing urip, lek diwajibkan terus mayite kon mandi dhewe yo bakalan ora iso. Kecuali syahid, wong sing syahid iku tidak diwajibkan untuk dimandikan. Lalu 3 lainnya yang itu tidak ada istirok, dikhususkan hanya untuk perempuan, tuhtasu bihan nisa. Salah satu utawi telu tuhtasu kang den wajibake den khususake biya kelawan salah sah sapa anisa perempuan, wa ya utawi salah sah tuhtasu yang dikhususkan iku al haidu, yang pertama adalah haid, tegese damul khatib ketika metu min imroatin saking sawijine wong wadon balagot kang balik sapa imroah tumekan 9 sinina tahun. Yang kedua wan nifasu utawi iku nifas. Wa utawi nifas iku damul khatib getih kang metu akibal wiladah setelah melahirkan. Fa inna mongko setune anifas iku mujibun kang majibake lil ghusli maring mandi besar qat'an secara mutlak to pasti, wal wiladah tawi melahirkan. Setelah melahirkan itu biasanya beberapa hari, tapi kalau wiladah melahirkan itu masbuhah bil balali, jadi mesti adanya darah yang keluar lalu membasahi. Mujibatun iku majibake lil ghusli maring ghusl qat'an secara pasti, secara mutlak. Wal mujarradu anil balal, ini mujarradnya. Mujarrad riwayah itu berarti ya karena ini, karena balal ini mujibatun kang majibake lil ghusli maring ghusl fil ashahhi ing dalem bener kang luwih bener. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga ini menjadi amalia kita. Nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengembalikan tradisi-tradisi para kiai-kiai alim kita, kiai-kiai terdahulu kita, para arif, para soleh, para hakim, dan juga mengembalikan kearifan lokal yang telah digerus oleh tradisi-tradisi yang datang dari luar, sehingga menggerus akan kecintaan kepada ilmu. Apa itu event organizer? Glorifikasi seremonial yang dikemas dengan sholawatan, sehingga seolah-olah ketika kita itu mengkritisi itu, kita dikatakan sebagai pembegal, penghadang, pembenci sholawatan. Bukan itu. Kita hanya ingin mengembalikan tradisi-tradisi yang telah diwariskan, kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para alim, para ulama, para musannif, para mu'allif yang ini tergerus dengan itu, sehingga semakin mendegradasi kecintaan kepada ilmu. Yang ada hanya glorifikasi seremonial, hura-hura di situ, memakai budget yang luar biasa besarnya,
sampai ratusan juta. Hasil yang ditimbulkan sebenarnya itu hanya hura-hura, nanti pulangnya sampai pagi hari, paginya meninggalkan kewajiban. Yang ini tidak baik bagi perkembangan pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.